Syirik itu secara definisi adalah meyakini di dalam hati ini bahwa ada Tuhan selain Allah. Jadi barang siapa meyakini di dalam hatinya ada Tuhan lain selain Allah, maka itu jatuhnya syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Baik, untuk topik kita kali ini kita akan membahas mengenai bab syirik bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Baik, menurut Abdul Rozak, bagaimana pengertian syirik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, banyak orang salah paham tentang bab syirik ini, terutama orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang salah paham. Di mana letak salah pahamnya itu? Letak salah pahamnya adalah karena pertama nggak mau tabayun dulu. Harusnya kan tabayun dulu kan, jangan seluruh ini syirik apa, jangan tabayun dulu. Karena tabayun ini termasuk ajaran Islam. Dalam Al-Quran kan jelas kan, jika mendengar kabar yang belum jelas maka bertabayunlah. Itu satu. Yang kedua, karena pertama kurangnya tabayun, yang kedua kurangnya berpikir, terlalu prasangka buruk. Harusnya kan dalam Islam kan prasangka baik kan, nah, mereka terlalu prasangka buruk. Jadi begini penjelasan syirik, kita bikin definisi dulu, masuk dulu ke hal yang paling dasar, definisi. Syirik itu secara definisi adalah meyakini di dalam hati ini. Ingat ya, meyakini di dalam hati bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu pengertian syirik. Jadi barang siapa meyakini di dalam hatinya ada Tuhan lain selain Allah, maka itu jatuhnya syirik. Jadi di dalam hati dulu ada keyakinan enggak? Ada Tuhan selain Allah enggak? Kalau ada maka masuk dalam definisi syirik. Terus yang kedua itu ada kekuatan yang setara dengan Allah. Itu masuk lagi dalam bab syirik. Secara definisi. Jadi kalau kita sudah tahu definisinya begitu, keyakinan ada Tuhan selain Allah atau kekuatan yang setara dengan Allah masuk dalam definisi syirik. Artinya di luar itu semua bukan syirik. Kan begitu cara berpikirnya itu. Tapi bagaimana masyarakat ini, atau kadang kita kan melihat orang cuma datang ke suatu tempat atau ke pohon besar seperti itu kan, apa itu udah termasuk syirik? Nah makanya balik lagi ke definisi kan, ada enggak keyakinannya itu ada Tuhan selain Allah itu? Ada enggak punya kekuatan yang menandingi kekuatan Allah? Jadi begini loh pengertian dasarnya tentang syirik. Sekarang saya kasih pertanyaan sama kamu ya. Ada nggak satu saja umat Islam yang jumlahnya jutaan ini yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Ada nggak? Kira-kira? Kira-kiranya mungkin ya nggak bisa ngira-ngira. Nggak ada. Sebodoh-bodohnya umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad ya Nabi. Nggak ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Nggak ada. Kalau misalnya ada yang ngeyel, ada nih, tunjukkan. Harus dibuktikan kan? Panggil orangnya, benar tak kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Pasti saya yakin, aku yakin. Dia meyakini bahwa Nabi ya Nabi. Itu loh. Jadi nggak ada satupun umat Islam yang jutaan bahkan miliaran orang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nggak ada. Ataupun meyakini bahwa para waliullah itu adalah Tuhan. Nggak mungkin. Nabi saja nggak diyakini sebagai Tuhan, apalagi hanya sekedar wali. Artinya apa? Artinya nggak ada di dalam hati umat Islam itu keyakinan ada Tuhan selain Allah itu. Nggak ada. Kalau ada orang ngeyel, datangkan orangnya, tanya, mana
Benar tidak kamu meyakini ada bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan atau wali itu Tuhan? Saya yakin orang yang dituduh syirik itu tidak meyakini. Terus atas dasar apa orang-orang di luar sana menuduh orang yang tawasul itu syirik? Kan secara definisi kan meyakini. Iya. Artinya yang tidak meyakini kan bukan syirik. Di luarnya itu, di luar yang meyakini artinya bukan syirik. Lalu bagaimana cara kita bisa membedakan itu syirik apa bukannya? Nah, jadi begini, kesalahan orang-orang di luar sana, terutama ustadz-ustadz salafi ini, saudara-saudara kita, mereka itu salah paham terhadap ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Di situ salah paham memahami dalil. Perantara dikiranya syirik. Wasilah, padahal wasilah itu perintah Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35 itu Allah langsung nyuruh, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, jadi yang namanya tawasul ini Perintah Allah, bukan hal syirik. bukan orang. Nih, gak mungkin Allah melarang syirik tapi memerintahkan syirik, masuk akal gak? Iya. Jadi tawasul itu perintah Allah. Dalilnya ada dalam Quran tuh. Ya, soalnya Ayat sebagian 35. orang kan mengatakan bahwa orang bertawasul juga masuk ke dalam bab syirik. Nah, itu karena salah paham memahami dalil. Ada dalil yang surat Az-Zumar ayat 3. Saya bacakan nih. Dalil Silakan. yang orang salah paham. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang ingkar. Ini ayat yang dijadikan dalil. Jadi udah jelas ya, berarti orang bertawasul itu bukan orang syirik. Bukan. Itu Oke, perintah baik. Allah. Nih, salah pahamnya di mana dalam memahami ayat Az-Zumar nih? Dalil ini dalil untuk orang kafir. Di zaman Nabi kan kafir Quraisy. Ya. Kafir Quraisy tuh menurutmu nyembah berhala enggak? Ya. Nyembah berhala kan? Ditegur sama orang tuh. Kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa kamu menyekutukan Tuhan? Nah, orang-orang kafir Quraisy ini ngeles, tidak mengakui. Nih jawabannya ini tertuang dalam Quran. Apa kata mereka? Kami menjadikan mereka itu untuk mendekatkan kami kepada Allah, hanya untuk mendekatkan, artinya sebagai perantara. Kenapa mereka ngelesnya perantara? Karena perantara itu tidak dilarang. Iya. Tidak dilarang. Makanya pengakuan orang kafir itu dibantah langsung oleh Allah. Di ayat terakhirnya dibaca nih. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Bayangkan. Pendusta dan orang yang sangat ingkar. Allah bantah pengakuan mereka, orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka itu pendusta. Artinya apa? Secara langsung kafir Quraisy itu menyembah berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, disembah oleh orang kafir Quraisy. Tapi di saat ditegur, kenapa kamu menyebutkan Allah? Mereka ngeles, kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Kami hanya menjadikan berhala ini perantara untuk mendekatkan diri. Oh, jadi menurut Anda orang kafir ini telah merasionalkan ayat ini sebagai dalil mereka. Nah, itu. Padahal intinya orang kafir Quraisy itu menyembah faktanya. Oke, tapi baik. di saat ditegur mereka tidak ngaku, kami sebagai perantara aja. Baik. Makanya Allah bantah mereka itu pendusta. Nah, ayat ini yang dijadikan oleh hujah oleh Ustaz Salafi untuk menuduh orang tawasul itu syirik. Oke, baik. Berarti udah saya tangkap poinnya, kalau bertawasul itu bukan masuk bab hal syirik. Tidak masuk dalam definisi. Nah, baik. Lalu jenis-jenis apa aja yang menurut Anda yang masuk bab syirik ini? Nah, Apa aja jenisnya? jadi begini. Kesalahan itu bersembunyi di balik detail. Itu rumusnya itu. Jadi kalau kita memahami sesuatu harus mendetail dulu. Setelah terperinci detail, nanti ketahuan kesalahannya ada di sini, kesalahannya ada di sini. Kalau tidak detail, tidak ketahuan kesalahannya.
karena kesalahan itu bersembunyi di balik detail. Bahasa apa saja kalau dipahami, dibahas secara detail, ketahuan oh ternyata salahnya ada di sini, salahnya ada di sini. Jadi orang-orang salaf tidak membahas secara detail, secara definisinya apa, tolak ukurnya apa, tidak bahas ke situ, langsung larinya ke retorika. Oh ini tawasul, syirik, oh ini malah berkah syirik. Nggak masuk dulu ke definisi itu, syirik itu apa? Syirik kan meyakini ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan yang setara dengan Allah. Ada nggak orang tawasul itu punya keyakinan begitu? Nggak ada. Nggak ada. Coba tabayun sekali-kali. Nggak ada, artinya nggak masuk dalam definisi. Kan kalau pembahasan tentang definisi, kalau masuk definisi, artinya termasuk kan. Di luar definisi, dia tidak termasuk. Begitu cara berpikirnya itu. Berarti orang-orang, bisa kita sebut orang salaf ini banyak yang salah paham tentang definisi ini. Salah memahami dalil, apalagi pengikutnya yang orang-orang awam. Yang penting berdalil, yang penting berdalil. Loh, dalil itu ya, setiap ustaz yang berdalil tidak selamanya benar loh. Jangan dikira setiap yang berdalil itu benar. Jangan, orang liberal itu berdalil. Orang sekuler berdalil. Orang Syiah berdalil. Orang Kejawen berdalil. Orang Khawarij berdalil. Semua dalil. Cuman benar tidak memahami dalilnya. Makanya tolak ukur dalil itu baru disebut benar ketika dikawal oleh sanad. Tuh parameternya. Jadi dalil baru disebut benar kalau dikawal oleh sanad. Mata rantai sanad. Sanad, mata rantai ilmu. Baik, oke. Terima kasih banyak nih atas pencerahannya Abdul Razak. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini bisa tercerahkan agar tidak salah lagi memahami tentang bab syirik ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Abdul Razak. Kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.